Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview hasil pertemuan 10 dalam mata kuliah Hukum Pidana, yaitu dalam materi hubungan sebab akibat atau kasualitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu kejadian ya. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kasualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam merumuskan delik, ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua adalah teori-teori ajaran sebab akibat atau kasualitas. Teori causation atau Edoging's theory. Teori ekivalensi berasal dari Frankfurt, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Nah, untuk contohnya dari kasualitas adalah misalnya seperti ini. Si A mengendarai motor, tiba-tiba diserempet oleh truk yang dikemudikan oleh si B. Misalnya, dan si A terjatuh di jalan. Ketika terjatuh, si A ditabrak oleh si C yang ternyata saat si C mengemudi, tiba-tiba kemudi setir mobil oleh si D dengan tangannya diarahkan paksa ke A, sehingga terjadi kecelakaan maut. Apakah B, C, atau D yang bertanggung jawab terhadap matinya A? Tentunya hal ini tidak terlepas dari unsur kesalahan dalam menilai kasualitas. Nah, contoh yang tadi itu adalah gambaran dari kasualitas atau sebab akibat. Jadi setiap tragedi, misalnya terjadi kematian, nah sebab akibat itu mencari apakah ada unsur pidana dalam kematiannya atau memang tidak ada unsur pidana gitu. Tidak ada unsur pelanggaran yang mengenai tentang hukum pidana. Dalam hubungannya dengan suatu keadaan di luar kehendak pelaku sebagai penyebab misalnya, nah dalam misalnya si penyebab kematiannya itu yang tadi si A itu penyebabnya siapa yang bisa dijadikan tersangka? Apakah si C, apakah si D? Nah, ini bisa dilihat diuraikan menggunakan teori sebab akibat. Nah, ada yang bagian B-nya yaitu teori individualisasi. Nah, mengadakan pembatasan antara syarat dan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum incorrect dalam menentukan akibat dari sebab. Dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat dari sendiri-sendiri. Mungkin cukup sekian review materi pertemuan 10 dalam teori kasualitas atau sebab akibat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.